Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan semua, kembali lagi bersama Jeremy Fun TV. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kesempatan ini kami berbagi video ini tentang cara pemanenan ya, cara pemanenan buah kelapa dengan pohon ketinggian yang lebih dari 20 meter ke atas ya, bahkan ada yang sampai 30 meter. Pohon-pohon tinggi ini biasanya terletak di daerah kita di perdesaan yang biasanya sudah puluhan tahun ya. Bisa kita lihat pohonnya. Bisa kita lihat pohonnya ada yang 20 meter, ada yang bahkan 30 meter, bahkan lebih. Bahkan ada yang hampir 40 meter. Itu. Pohon-pohon ini sudah ditanam dari zaman orang-orang tua kita terdahulu, dari zaman kakek, bahkan mungkin ada yang dari zaman orang tua kakek bahkan ya. Ini salah satu keuntungan sebenarnya kita mempunyai lahan yang subur, memanfaatkan lahan sekitar rumah untuk menanam hal-hal yang bermanfaat ya. Salah satunya komoditi kelapa ini. Ini kalau kita jual di kita ngantar di kedai ya, atau warung-warung sembako, itu minimal kisaran harga 3.000 sampai 4.000 per buah ya, dan itu bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar ya. Ya lumayan untuk sebagai tambahan sampingan ya, ada di sekitar rumah kita. Satu pohon ini aja bisa satu kali turun itu, satu kali panen bisa mencapai 10 sampai 20 butir, 20 buah. Itu satu pohon. Bayangkan kalau kita punya 5 pohon aja, 5 kali 20 udah 100 butir. 100 kali 4.000 udah 400.000. Oke ya kawan-kawan, kita lanjut ya. Untuk pengambilan kelapa di desa kami biasanya ada beberapa macam cara ya. Yang pertama, biasa kita minta tolong kepada orang yang ahli dalam pengambilan kelapa ya, yaitu dengan metode memanjat. Kemudian nanti buahnya akan dipetik di atas. Nah, tentunya untuk metode ini kita memang harus benar-benar ya memilih atau minta tolong kepada orang yang sudah ahli dalam bidang ini. Kita jangan coba-coba atau berusaha mencoba memanjat sendiri, karena kita ketahui tinggi pohon ini aja sudah 30 meter ke atas. Resikonya juga sangat tinggi. Jadi minta tolong kawan-kawan ya, jangan meniru ya apa yang ada dalam video ini kalau memang tidak ahli. Nah, di atas pohon seperti yang kita lihat, bapak ini memetik ataupun menjatuhkan buah kelapa itu. Ada yang dipuntir, ada yang dipotong dengan parang. Tinggal bagaimana tingkat kesulitannya saat ada di atas pohon. Untuk biaya pengupahan atau jasa tukang panjat kelapa ini biasanya bervariasi. Ya memang sistem kita langsung bisa beri berupa uang, ada juga yang sistem ambil hasil buah kelapa yang jatuh itu akan dibagi. Misal dalam
10 butir kelapa itu akan ada jatah jasa untuk tukang panjat kelapa itu, misal 4 butir untuk tukang panjat, 6 butir untuk pemilik. Jadi bermacam-macam ya kawan-kawan untuk pengupahan jasa tukang panjat kelapa ini di desa kami. Kemudian metode lain yang biasa juga dilakukan di desa kami yaitu dengan pengambilan dengan memanfaatkan monyet ya, atau beruk biasanya kita ngomong. Dan itu juga sistem jasanya hampir sama ya, ada yang sistem ambil bagi hasil butir kelapa atau juga dengan sistem uang langsung per pohonnya. Tapi dalam kesempatan kali ini kita tidak menemui ya tukang ambil kelapa yang dengan monyet, jadi kita pilih yang memanfaatkan orang yang memanjat. Dan ada juga cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengambil kelapa ini dengan manual kita sendiri, yang bantuan misal seperti bambu atau tongkat yang tinggi, kemudian diberi semacam parang atau sabit yang ada cantolannya, dan nanti akan kita tarik ya, kita potong buahnya supaya bisa jatuh. Nah, itu biasanya bisa kita lakukan untuk pohon-pohon yang ya masih ketinggian relatif rendah lah, sekitar 10 meter sampai 15 meter mungkin masih aman. Tapi kalau yang sudah tinggi, wah itu untuk megang tonggak atau tangkai yang menjulur ke atas itu lumayan ya teman-teman. Biasanya hasil buah kelapa yang kita dapat di tanaman kita itu biasanya dimanfaatkan, ada yang kita pakai sendiri ya untuk kebutuhan rumah, untuk memasak. Nah, sebagian memang kalau berlebih ada yang kita jual. Jadi kita sangat bersyukur ya kawan-kawan untuk hasil tanaman kita, apalagi ya kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tidak terpakai ya di sekitaran samping-samping atau area halaman perumahan kita. Jadi bisa kita manfaatkan untuk menanam kelapa. Selain sebagai pembatas antar tanah, kita juga bisa memanfaatkan hasilnya. Selesai dah. Dan biar mudah. Dah.
Oke kawan-kawan, demikianlah video kita kali ini tentang suasana bagaimana pengambilan buah kelapa ya di perdesaan kami. Terima kasih telah menonton dan mohon tetap dukung channel kami dengan bantuan like, komen, dan subscribe-nya. Bagi yang belum subscribe, tolong tekan ya subscribe dan notifikasinya. Biar kami tetap bisa berkembang dan upload video-video lainnya yang berhubungan dengan tips tutorial tentang farm ya, perkebunan, tani, bahkan sampai nantinya mungkin peternakan dengan suasana area-area pedesaan kita dan suasana-suasana yang tentunya menyenangkan ya kawan-kawan. Oke, terima kasih kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.